Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramla Rundu Padang dengan NIM 20014140118 dari Prodi PGSD Universitas Cokro Aminoto Palopo. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pembelajaran PKN SD dengan dosen pengampu Bapak Yusrianto, SPD MPD. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan nilai, norma, dan moral. Langsung saja kita simak video penjelasan berikut ini. Nilai. Nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara intrinsik memang berharga. Pendidikan nilai adalah pendidikan yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai dalam diri siswa. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang berfungsi sebagai pendidikan nilai, karena mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila atau budaya bangsa melalui pembelajaran yang dilakukan dalam lingkungan sekolah. Nilai dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, nilai teoritik, yaitu nilai yang melibatkan pertimbangan logis dan rasional dalam memikirkan dan membuktikan kebenaran sesuatu. Yang kedua, nilai ekonomis, yaitu nilai yang terkait dengan pertimbangan nilai yang berkadar untung rugi. Yang ketiga, nilai estetik, yaitu nilai yang menempatkan nilai tertingginya pada bentuk dan keharmonisan. Yang keempat, nilai sosial, yaitu nilai tertinggi dari nilai ini adalah kasih sayang di antara manusia. Yang kelima, nilai politik, yaitu nilai tertinggi dalam nilai ini adalah kekuasaan. Dan yang terakhir yaitu nilai agama, yang secara hakiki sebenarnya nilai ini merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai sebelumnya. Nilai ini bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari Tuhan. Berikutnya yaitu norma. Norma adalah kaidah, ketentuan, aturan, kriteria, atau syarat yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat di dalam berbuat, bertingkah laku, agar masyarakat tertib, teratur, dan aman. Macam-macam norma yaitu: 1. Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Kedua, adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, secara kuat dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat. Yang ketiga, norma agama adalah norma yang berasal dari Tuhan yang berisi perintah, larangan, dan anjuran yang menyangkut hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Yang keempat yaitu norma hukum, adalah sejumlah petunjuk hidup yang berisi tentang perintah dan larangan yang bersifat memaksa untuk menjamin kepentingan-kepentingan manusia. Yang kelima, norma susila. Norma ini didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Melakukan pelecehan seksual adalah salah satu dari pelanggaran dari norma kesusilaan. Adapun fungsi dari norma yaitu: yang pertama, melindungi hak-hak tiap orang agar tidak dilanggar oleh orang lain. Yang kedua, menjadikan manusia yang dapat menaati peraturan yang berlaku. Yang ketiga, membatasi perilaku seseorang agar sesuai dengan kondisi dan situasi. Dan yang keempat, menciptakan suasana yang tertib dan aman. Berikutnya yaitu moral. Moral adalah ukuran baik buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral baik dan manusiawi. Likona memberikan pendapatnya mengenai pendidikan karakter. Menurutnya, watak atau karakter seseorang itu dibentuk melalui 3 aspek, yaitu konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Aspek moral meliputi
pertama, kata hati, yaitu kesadaran diri berdemokrasi. Yang kedua, pengetahuan nilai moral, yaitu pemahaman materi demokrasi. Yang ketiga, pandangan ke depan, yaitu manfaat demokrasi ke depan. Yang keempat, penalaran moral, yaitu alasan senang berdemokrasi. Yang kelima, pengambilan keputusan, yaitu bagaimana cara hidup demokratis. Dan yang terakhir, pengetahuan diri, yaitu introspeksi diri. Adapun aspek sikap moral meliputi kata hati, yaitu kata hati tentang hidup bebas. Yang kedua, rasa percaya diri, yaitu rasa percaya diri kita pada bebas berpendapat. Yang ketiga yaitu empati. Empati adalah empati kita pada orang yang tertekan. Yang keempat, cinta kebaikan, yaitu cinta kita terhadap musyawarah. Yang kelima, pengendalian diri, yaitu pengendalian diri kita terhadap kebebasan. Dan yang keenam, kerendahan hati, yaitu menjunjung tinggi dan menghormati pendapat orang lain. Aspek selanjutnya yaitu aspek perilaku moral, yang meliputi kemampuan, yaitu kemampuan menghormati hidup demokrasi. Yang kedua, kemauan, yaitu kemauan untuk hidup berdemokrasi. Dan yang ketiga, kebiasaan, yaitu kebiasaan berdemokrasi dengan teman. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pendidikan nilai, norma, dan moral. Secara yudisis formal, pendidikan nilai, norma, dan moral di Indonesia dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan yang berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebagai landasan operasional, dan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) dan Nomor 23 Tahun 2006 tentang kompetensi kelulusan SKL sebagai landasan kurikuler. Pada pasal 3 ayat 2 tentang fungsi dan tujuan negara dikemukakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Adanya ketentuan tentang pendidikan kewarganegaraan dalam Undang-Undang Sisdiknas sebagai mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan menunjukkan bahwa mata pelajaran ini menempati kedudukan yang strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional di negara ini. Adapun arah pengembangannya hendaknya difokuskan pada pembentukan peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.